Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah bertemu kembali, belajar kembali. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini nanti ada manfaatnya untuk kalian semuanya, ya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, maka terlebih dahulu kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan doa belajar, ya. Silahkan anak-anak berdoa sendiri-sendiri dengan khusyuk, ya. Ketika berdoa tolong jangan dengan senda gurau. Biar doa kita betul-betul didengar oleh Allah sehingga terkabul apa yang kita cita-citakan. Ya, silahkan berdoa anak-anakku semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan berdoa tadi bisa menghantarkan pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini, kamu lebih dipermudah oleh Allah dalam menerima ilmu dari Bu Guru. Nah, pada pertemuan kali ini ya, Bu Guru ingin menyampaikan bab 2 bagian yang kedua, karena bagian pertama sudah Bu Guru sampaikan minggu kemarin, ya. Nah, sekarang coba kamu perhatikan, ya. Untuk pertemuan kali ini, ya, Bu Guru ingin menyampaikan kitab Zabur, ya. Kemarin kan tentang iman pada kitab-kitab, jumlahnya kan ada 4. Yang kitab pertama Taurat sudah Bu Guru sampaikan sebelum ulangan harian kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur, di mana diturunkan, ya. Ya, kepada siapa, ya, bukan di mana, ya. Keliru Bu Guru, ya. Jadi diturunkan, disampaikan kepada siapa kitab Zabur itu, ya, kepada Nabi Daud alaihi salam. Kemudian diturunkan kapan? Pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian diturunkan di Yerusalem, ya. Kemudian untuk bangsa Israel atau bangsa Yahudi, ya. Kemudian bahasanya bahasa Ibrani. Kemudian isi kitab tersebut itu tentang doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah, ya. Itu isinya kitab Zabur, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, ya. Yang ketiga kitab Injil. Nah, kitab Injil disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk bangsa Nasrani pada abad ke-1 Masehi, diturunkan di Yerusalem, kemudian berbahasa Suryani, ya, itu kitab Injil. Nah, berikutnya ini, ya, isi kitab Injil. Apa isinya? Nah, membenarkan keberadaan kitab Taurat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perintah untuk kembali mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Nah, berikutnya kitab Al-Quran. Nah, ini kitab kita, ya, jangan sampai tidak ngerti, ya. Kepada siapa kitab Al-Quran diturunkan? Yaitu pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kapan diturunkan? Pada abad ke-7, ya, kurun waktu 611 sampai 632 Masehi, ya. Kemudian bahasanya bahasa Arab, ya. Wahyu pertama diturunkan di Gua Hira untuk siapa? Seluruh umat Islam. Nah, tentang wahyu pertama di Gua Hira itu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nanti silahkan kamu buka di buku paket kamu, ya, itu ada, ya, atau di Juz Amma atau di Al-Quran, ya, silahkan dilihat. Nah, secara umum sekarang pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran itu apa saja? Yaitu ada 5, tentang akidah, tentang keyakinan. Kemudian yang kedua tentang ibadah. Kemudian tarikh atau sejarah. Kemudian akhlak budi pekerti, muamalah, hubungan sesama manusia. Nah, itu isi kitab Al-Quran secara umum, ya. Berikutnya perbedaan kitab dan suhuf. Nah, kitab isi lebih lengkap sudah dibukukan berlaku lama. Suhuf isi kurang lengkap berupa lembaran-lembaran
berlaku tidak lama atau sementara. Itu bedanya ya, diingat betul ya, bedanya kitab dan suhuf. Dalil keterangan yang menyatakan bahwa suhuf itu benar adanya itu Quran surat Al-A'la ayat 18 sampai 19 nih. Berikutnya persamaannya apa kitab dan suhuf ya? Nah, itu sama-sama ya, diwahyukan oleh Allah ya. Jadi firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Jadi semuanya itu firmannya dari Allah dan diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Itu persamaannya nggih. Nah, berikutnya apa hikmahnya kita beriman kepada kitab-kitab? Kenapa kita harus beriman dengan adanya kitabnya? Nih, manusia yang beriman akan mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga terjauhkan dari neraka karena ngerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian memberikan petunjuk kepada manusia. Orang yang beriman akan mendapat petunjuk dari Allah. Kemudian pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran karena ada dasarnya Al-Quran. Nah, berikutnya hati menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Bagi orang yang mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, maka hatinya tenang, tentram karena tambah ilmu pengetahuannya. Apalagi setiap hari mau mengamalkan membaca Al-Quran. Berikutnya memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Jadi kita tahu tentang kehidupan para nabi-nabi terdahulu itu karena adanya kitab Al-Quran. Berikutnya mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berikutnya memiliki sikap toleransi yang tinggi ya. Jika orang yang beriman itu pasti akan menghargai orang lain. Kemudian meningkatkan kesabaran. Jadi orang yang beriman itu pasti punya sifat yang sabar ya. Kemudian manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya ya. Itu antara lain hikmah beriman adanya kitab-kitab nih. Nah, untuk berikutnya ya, perlu kalian ketahui sebelum Bu Guru akhiri ya. Sebelum penilaian tengah semester, insya Allah penilaian tengah semester kan akan dilaksanakan ya tanggal 6 September. Maka sebelumnya itu kamu harus rajin membuka materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru lewat LMS ya. Itu pelajaran apapun kamu pelajari dengan sungguh-sungguh, hilangkan rasa malasnya. Karena Bu Guru bisa ketemu kamu, bisa menyampaikan ya lewat e-learning atau LMS ya. Yaudah nih, pertemuan kali ini Bu Guru akhiri dulu nggih. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan ada manfaatnya, bisa kamu mengerti, dan silakan diperjelas lagi, difahami lagi membuka buku paketnya nggih. Jangan lupa nggih, Bu Guru ingatkan, biasakan kamu jaga jarak dimanapun berada, kemudian jaga kesehatan, kemudian jangan tinggalkan sholat 5 waktu nggih. Tetap di rumah saja, jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan yang lebih penting. Ya udah, itu dulu yang Bu Guru sampaikan nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menjadi bekal kamu dalam kehidupan sehari-hari ya. Bisa mengerti tentang manfaatnya Al-Quran buat kehidupan kita ya. Ya udah nggih, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.